yang harus diefisiensikan itu juga dari pemerintah pusat, bukan hanya daerah saja. Efisien itu boleh, tapi jangan terlampau efisien juga. Bagi pemerintah, yang nggak penting di skip aja lah. Provinsi Jawa Timur melalui BUMD. Dengan adanya efisiensi, solusi jangka panjangnya supaya nanti tetap bisa stabil. Jadi setiap program itu harus berdampak pada masyarakat. Semua program itu kan bukan dilihat dari outputnya, tapi outcome-nya. Outcome-nya apa gitu kan. Selamat datang dalam Ngode Ngobrol bareng Dewan bersama saya Cindy Hasa. Dilema efisiensi belanja daerah dan kualitas layanan publik. Jadi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2026 ini mengalami tekanan yang cukup sangat signifikan sekali. Dan struktur dari APBD Jawa Timur mengalami penurunan akibat kebijakan fiskal nasional termasuk pengurangan transfer pusat dan juga dampak implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD. Dan pendapatan daerah terutama di tahun 2026 ini tercatat sekitar 26,3 triliun dengan belanja daerah sebesar 27,2 triliun. Jadi kondisinya ini tidak imbang ya antara PAD dan juga belanja daerah. Nah, kondisi menunjukkan adanya tekanan fiskal yang menuntut efisiensi anggaran. Kita hari ini akan bahas bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi C dari fraksi Partai Amanat Nasional, ada Bapak Abdullah Bakar SE atau beliau itu akrabnya disapa adalah Mas Sambu. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Cindy. Alhamdulillah, kabar sehat baik? Alhamdulillah. Baik, kalau ketemu Mbak Cindy baik. Masya Allah, saya jadi vibes-nya ikut baik begitu ya. Mas Sambu kalau boleh tahu sebelum kita hari ini berdiskusi mengenai tentang efisiensi begitu ya, dan juga terkait tentang kualitas layanan publik, ini kira-kira kegiatan atau kesibukan Mas Sambu selain anggota Dewan itu apa? Kesibukannya paling saya mengadvokasi masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Kediri dan Kota Kediri, UMKM biasanya gitu. Gitu, iya. Sama ya nganter anak, bisnis kecil-kecil gitu. Saya pikir kalau bisnis kecil ini nggak mungkin ini ya, karena memang kalau saya lihat ini dari data beliau, ini adalah seorang pengusaha. Jadi pengusaha kemudian juga hari ini menjadi anggota legislatif. Aduh, ini menjadi kebanggaan kita ya, terutama untuk dapil beliau di Dapil 8 meliputi kota dan juga Kabupaten Kediri. Begitu Mas Sambu ya? Iya. Mas Sambu, kalau kita bicara mengenai tentang efisiensi belanja daerah dan kualitas layanan publik, sebenarnya seberapa penting sih untuk efisiensi khususnya untuk Jawa Timur di tahun 2026? Jadi kalau efisien itu bagus ya, tapi kalau terlalu efisiensi itu nggak bagus kan? Bagus gitu. Kalau efisien berarti kan menunjukkan ya ngirit tepat sasaran. Tapi kalau terlampau efisien itu juga nggak bagus. Karena kan kalau kita lihat di daerah-daerah itu kan banyak sekali posyandu gitu ya, yang itu salah satu cara pemerintah melihat indikator balita di sana bagaimana, lansia bagaimana kan gitu kan. Nah kalau itu nggak kebagian anggaran karena alasan efisiensi gitu kan, itu nggak tepat. Artinya nggak tepat itu kan layanan dasar yang harus dan wajib diberikan oleh pemerintah. Lalu pendidikan juga begitu. Pendidikan ini jangan sampai ada efisiensi karena investasi terbaik bangsa itu adalah pendidikan. Gitu. Betul. Nah jadi sebenarnya itu kalau yang lain-lain itu mau diefisienkan juga nggak jadi masalah menurut saya. Tapi satu catatan saya yang perlu kita catat bersama dan mungkin sebagai masukan juga bagi Pak Purbaya, Pak Menteri, itu juga yang harus diefisiensikan itu juga dari pemerintah pusat, bukan hanya daerah saja. Kalau di daerah, kalau kita lihat umpamanya sekarang di Provinsi Jawa Timur itu sudah kehilangan uang 7 triliun. 7 triliun itu kan juga besar dan banyak. Nah ini juga akan mengganggu. Lalu kalau kita lihat di pemerintah yang lebih bawah lagi, yaitu pemerintah desa. Ini pemerintah desa ini kasihan juga.
pemerintah desa ini sekarang gara-gara efisiensi ini mereka dipotong itu sampai dengan 70%. Kalau nggak salah ya, ini untuk Mbah Lurah, Bu Lurah, mohon kalau salah dikoreksi. Kurang lebih sekitar 70-an%. Cukup banyak. 65 sampai Iya. 70% lah ya. Nah itu sekarang anggaran mereka itu kalau untuk kegiatan rutin aja udah nggak cukup. Yang saya khawatirkan nanti bayar listriknya bagaimana. Nanti kalau umpamanya ada posyandu di desa itu cukup apa enggak untuk memberikan makanan tambahan. Nanti kalau lampu jalan mereka mati, apakah mereka bisa mengganti? Karena Di mana efisiensi mereka tadi. PAD-nya masih kecil sekali. Di desa itu kan PAD-nya kecil ya. Tapi kalau di desa wisata mungkin PAD-nya mungkin besar. Cuman kalau di desa-desa seperti di Kediri yang mereka bertumpu pada pertanian itu ya kecil. PAD-nya itu kecil. Jadi artinya untuk efisien boleh, tapi efisiensi yang berlebihan ada dampak Jangan, ke belakang dampak, gitu ya. ada dampak besar gitu loh. Oke. Dampaknya Kalau sangat sebenarnya besar. ini Mas Abu, kalau untuk pelayanan publik yang ada terutama untuk di daerah Jawa Timur ini khususnya sebenarnya kondisinya seperti apa sih? Masih ada efisiensi ini, ada dampak nggak bagi mereka atau mereka tetap diutamakan? Yang di mana? Yang untuk di Jawa Timur. Yang di Jawa Timur Iya, ini? Iya. Artinya dengan adanya efisiensi untuk pelayanan publiknya itu bagaimana kondisinya saat ini? Pelayanan publik berjalan dengan bagus. Pelayanan publik. Kalau yang di Jawa Timur ini yang diefisiensikan itu kan kebanyakan kan yang dari dewan, yang dari dinas, yang nggak penting-penting itu ditiadakan. Pangkas gitu ya Dipangkas, semuanya. lebih dari separuh ya mungkin ya. Ya itu nggak jadi masalah. Cuman kan ya kami tetap sebagai pengawas anggaran ya, khususnya dari Komisi C, dari DPRD Provinsi Jawa Timur mengingatkan efisien itu boleh, tapi jangan terlampau efisien juga. Jadi terlalu berhemat. Terlalu berhemat itu juga nggak bagus. Iya. Karena apa? Uang yang berputar di bawah nggak ada, gitu kan. Akhirnya kan nggak ada. Di bawah itu kan konsepnya begini, uang itu akan berputar. Apabila pemerintah tuh spend money, pemerintah belanja, itu uang berputar. Kalau enggak, ya organik, ya uangnya warga itu yang hanya berputar Dan itu gitu skalanya kan aja. kecil sekali kan skalanya. Umpamanya kalau di situ ada mall, ada apa itu namanya toko kayak toko yang banyak itu apa namanya? Retail? Retail yang Iya, banyak iya, itu iya. ya. Nah itu juga itu kan duitnya kan nggak berputar lagi ke warga, ditarik ke sana duitnya. Buat Nah, ya pajak. sudah, nah itu. Buat pajak gitu Ya buat pajak sama. Iya. Ya udah cuman gitu aja. Nah artinya apa? Artinya juga pemerintah juga harus mendorong supaya belanja di pemerintah itu juga ada pemerataan juga belanjanya di sekitarnya. Kita juga mendorong warga supaya kalau belanja itu di tetangga-tetangganya saja sehingga uangnya berputar bisa berputar di situ ya. Gitu loh. Mas Abu, kalau di akhir-akhir ini yang menjadi salah satu isu itu kan terkait tentang efisiensi untuk pegawai ini. Yang terus dipangkas begitu, ini seperti apa sih sebenarnya kondisinya? Ya kalau pegawai menurut saya ya pegawai itu kan bekerjanya secara profesional. Yang mereka digaji juga harus secara profesional gitu ya. Dan kalau mau diefisienkan kan berarti kan mereka itu kan tidak ada pegawai lagi, berarti kan tidak ada belanja tambahan lagi untuk pegawai yang baru-baru ini lagi. Jadi bebannya harus ditambah. Nah itu harus dihitung. Kalau bebannya ditambah, gajinya dinaikkan, asal tidak melebihi pegawai baru, maksudnya nggak masalah. Tapi urusannya beres gitu ya, tapi ya urusannya beres. Khususnya pegawai-pegawai di pemerintah. Karena pemerintah itu kan memberikan layanan untuk pengusaha, untuk ngurus ini, ngurus itu, apa macam-macam untuk investasi dan segala macam itu kan dikerjakannya oleh pemerintah. Nah, jangan sampai nanti dengan adanya efisiensi belanja pegawai, tapi ini akan mengganggu iklim investasi, pelayanan, ya itu yang nggak boleh. Kalau sejauh ini yang Mas Abu lihat kan di Dapil 8 khususnya kota dan juga Kabupaten Kediri untuk efisiensi ini sebenarnya ada pengaruh besar nggak sih terhadap kemudian selain layanan publik? Pengaruhnya besar. Iya. Pengaruhnya besar. Saya melihat efisiensi itu dilakukan di pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sedikit ngerem untuk program-program yang turun ke bawah. Artinya program UMKM jadi nggak ada, program ini yang biasanya tuh program-program UMKM itu yang banyak jalanin dewan-dewan itu. Kalau dulu begitu ya. Pokir-pokir tuh ya, Iya, dewan bantu mesin jahit, bantu mesin cuci, bantu UMKM apa. Itu kan real itu. Itu nggak mungkin nggak diberikan, itu kan diberikan langsung itu. Betul. Itu nggak ada, itu pun juga kendala. Artinya orang juga akhirnya
yang harusnya dia bisa kerja lebih banyak jadi nggak bisa gitu kan. Karena mungkin ada efisiensi tadi begitu ya. Jadi Dengan adanya itu kan orang kan akhirnya berpikir dapatnya dari bagaimana mana nih? mengoptimasi ini. Mamanya saya dapat blender gitu ya. Bagaimana saya mengoptimasi blender ini? Saya di rumah sudah ada blender 1, 2, ditambahin blender 2 lagi. Kan dioptimasi lagi, optimalisasi lagi. Oh jual menu ini. Oh jual healthy food ini, sekarang trennya healthy food. Oh jual apa? Nah contoh ini kalau untuk UMKM. UMKM ya. Oke. Artinya kalau untuk peternak juga sama. Peternak kan dapat tambahan ini, dapat mesin chopper. Sekarang nggak ada. Karena kena efisiensi. Karena kena efisiensi nggak ada. Akhirnya mereka juga ya nggak bisa optimal. Cuman itu. Iya, artinya efisiensi juga pengaruhnya sangat besar begitu ya. Karena memang pemerintah secara kan memang ingin efisiensi itu berpengaruh positif apabila yang dikurangi itu belanja-belanja seremonial. Yang tidak perlu. Upacara. Lah sudah sekarang dinilai aja upacara itu perlu apa enggak gitu aja. Ini lagi topik hangat ya, masih lagi isunya lagi dibahas ya. Jadi kemarin ada satu wacana di mana kalau kegiatan-kegiatan pemerintahan itu kalau bisa tanpa vendor. Ini bentuk efisiensi juga ini Mas Abu ya. Kita sadar bahwa sekarang ini kan memang ya lagi ekonomi lagi sulit. Masyarakat juga tahu kok di bawah itu ekonomi sulit. Nah makanya khususnya bagi pemerintah saya mengkritisi ya, bukan memberikan masukan bagi pemerintah yang nggak penting di skip aja lah, dirubah untuk hal-hal yang penting yang kira-kira bisa menaikkan perekonomian di daerahnya masing-masing. Nah itu yang paling penting. Mas Abu bikin basar gitu. Mungkin berikan contoh gitu. Yang biasanya kalau Mas Abu kan sudah menjadi wali kota 2 periode begitu ya. Apa yang mungkin yang biasanya yang harus kemudian diubah begitu sebagai bentuk masukan kepada pemerintah begitu? Ya kalau saya jadi wali kota dulu saya ya nggak usah pakai forerunner. Lalu juga kalau umpamanya ada acara di Jakarta ya cuman saya sama ajudan saya aja sudah cukup gitu aja. Nggak usah bawa satu sama rombongnya gitu, nggak usah gitu loh. Ya udah secukupnya aja. Aman di Indonesia, enggak kalau dibunuh orang di tengah jalan itu juga nggak mungkin juga gitu kan. Melakukan pengawalan ketat ya santai aja, santai gitu kan. Kalaupun dikeroyok orang apa segala macam ya memang ya itu pemimpin, pengen foto dan segala macam itu biasa. Itu dikeroyoknya itu positif malah itu. positif gitu loh. Pengen foto dengan Mas Abu itu hal biasa begitu ya. Gitu. Artinya ya hal-hal seperti itu umpamanya upacara. Dulu upacara tuh banyak bunga-bunga karangan bunga begitu ya. Yang harganya nominalnya juga besar itu Mas Abu ya. Harganya ya minimal 1 juta mungkin ya. Mungkin ucapan selamatnya dalam bentuk mungkin video kan bisa ya. Ya mungkin kalau mau ngasih karangan bunga ngasih pohon aja lah, bibit pohon. Itu kan juga bisa. Good idea gitu kan. Bibit pohon mangga atau pohon yang bisa ditanam di jalan itu kan juga lebih guna lah. Jadi karangan bunganya bibit pohon ada tulisannya dari ini begitu ya Mas Abu ya. Itu kan juga bisa. Lebih gitu bermanfaat secara. Artinya saya melihat umpamanya kayak upacara yang banyak sekali mendatangkan buah-buahan dari berbagai daerah. Ada buah mangga, buah durian, buah blonceng, buah waluh, buah ini gitu. Macam-macam banyak digelar banyak banget, itu positif, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau umpamanya anggaran untuk itu diberikan ke petaninya supaya itu jadi pupuk, supaya itu jadi bibit-bibit yang bagus lagi, supaya itu bisa jadi untuk mengolah lahan mereka lebih bagus lagi, itu akan jauh lebih sempurna gitu. Kalau sudah gitu kan ya udah setelah selesai upacara cuman difoto bagus selesai gitu. Nah itu nggak perlu menurut saya. Untuk foto begitu ya. Untuk saat ini ya, tapi besok boleh lah kalau sudah PAD-nya banyak, ininya banyak itu boleh. Iya. Mas Abu, kalau kondisi dari PAD di Jawa Timur ini kan memang ada beberapa pengurangan begitu ya, termasuk dari daerah juga berkurang. Ini sebenarnya kondisinya seperti apakah? Apakah mungkin Jawa Timur hari ini aman-aman saja atau seperti apa sih Mas? Jawa Timur insya Allah saya kira bagus, cuman yang harus diperbaiki program-program yang tepat sasaran. Saya bilang program-program yang tepat sasaran itu Jawa Timur harus mencari program yang bisa berdampak pada masyarakat Jawa Timur. Terutama untuk pelayanan kesehatan begitu. Yang utama apa saja pertanian, umpamanya berdampak pada petani-petani yang ada di Jawa Timur. Peternakan, berarti programnya harus menyentuh kepada peternakan-peternakan yang berdampak pada peternakan-peternakan yang ada di seluruh Jawa Timur.
Kalau peternak besar nggak usah diurusin, mereka udah bisa lari sendiri, impor bisa sendiri, itu bisa. Tapi kalau yang lokal itu memang ya mereka harus digandeng, mereka harus didampingi, mereka harus didorong, mereka harus Disupport. dikawal. Nah itu. Langsung ini peran Komisi C, ini Mas Abu sebagai anggota Dewan di Komisi C apa untuk kemudian terkait tentang efisiensi supaya nanti juga pelayanan publik tetap bisa seimbang di tengah gempuran efisiensi yang besar-besaran ini? Ya, kalau kami itu kan berarti kan anggaran dari dana transfer daerah dari pusat itu kan dikurangi. Iya. Maka di sini akan berkurang. Yang kami cari sekarang supaya berkurangnya tidak terlampau banyak, kami meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Jadi pendapatan Provinsi Jawa Timur melalui BUMD itu seperti Bank Jatim, seperti Bank UMKM. Nah itu kita dorong supaya mereka itu lebih sehat lagi dan mereka bisa memberikan dividen yang lebih banyak lagi untuk diberikan kepada Provinsi Jawa Timur. Sehingga ini dikurangi pendapatan yang asli daerah Jawa Timurnya ini bertumbuh begitu ya. Jadi gitu, ada JGU, ada beberapa yang lainnya, PWU, semuanya ada di situ. Nah ini kita dorong supaya mereka itu bisa lebih, bahasa sekarang ini bisa lebih cuan gitu ya. Cuan ya. Cuan untuk bahasa bisa lebih itu. menguntungkan dan keuntungannya itu bukan dipakai untuk mereka tapi diberikan kepada masyarakat begitu ya, sehingga bisa pemerintah merasakan. Daerah, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur diberikannya kepada masyarakat untuk perbaikan jalan desa, perbaikan jalan sawah supaya nanti kalau mereka ambil hasil panennya ya dipakai jalan itu, jadi nggak terhambat karena kondisi jalan jadi yang bisa kemudian efektif tidak stabil, gitu. Ya. Kalau hujan nggak bisa panen itu nggak ada besok gitu. Tetap aman begitu ya. Oke. Mas Abu, kalau tadi dibilang kalau kondisi PAD Jawa Timur saat ini tetap aman saja di tengah yang namanya efisiensi, kalau ini sebenarnya untuk solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang. Iya. Supaya di ketika efisiensi terjadi itu sebenarnya apa solusinya nanti? Dengan adanya efisiensi, solusi jangka panjangnya supaya nanti tetap bisa stabil. Itu tergantung pemerintah. Kalau pemerintah itu membuat, bukan memberikannya, membuat programnya itu lebih jeli ya, lebih jeli itu tentu mereka harus bekerja keras gitu ya. Umpamanya biasanya dulu ada program namanya beasiswa pendidikan atau bantuan sosial untuk pendidikan. Nah itu mereka harus cari. Tidak hanya ya udah yang desil 1, 2, 3, tidak seperti itu. Mereka harus cari betul, mereka harus punya verifikator di lapangan. Oh ini layak dibantu, yang ini enggak ternyata. Walaupun di sini disebutinnya desil 2, tapi di sini ternyata kok rumahnya masih bagus. Ini kenapa ini rumahnya masih bagus? Belum upgrade berarti. Bapaknya ada, ibunya ada. Oh ini salah data berarti, coret gitu kan. Diberikan kepada orang yang layak untuk diberikan bantuan. Oke, verifikasi data itu berarti harus ada upgrade gitu ya dari setiap tahunnya. Kan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Betul. Bisa bekerja sama dengan pemerintah desa, bisa kerja sama dengan Pak RW, Pak RT, Bu RT, teman-teman ibu-ibu tim penggerak PKK kalau diajak kerja sama. Mereka senang pasti sekali. Senang dilibatkan dalam pemerintah begitu kan. Iya, dulu kami di Kediri melibatkan hal-hal seperti itu. Jadi jadi potensi untuk mencari program-program yang tepat sasaran, tepat guna itu sekarang ini harus titik beratnya di situ. Pemerintahnya harus jeli, membuat program tidak asal-asalan. Artinya benar-benar di mapping, benar-benar itu artinya detail begitu ya, Mas berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat ditanya dulu indikatornya dia berubah apa enggak. Ini dengan adanya perang di Iran Selat Hormuz ditutup atau dibuka tutup, ini indikatornya mau berubah enggak? Enggak, kita tetap sekian. Ekonomi sekian, stunting 0, ininya ini. Oh udah itu dicatat, fokus pada itu. Kalau perlu dikasih buku saku semua orang. Pegawai-pegawai itu. Oh buku sakunya ini, biar diingat terus. Kemana-mana begitu ya. Indikatornya ini, ini. Jangan lepas dari indikator ini. Kalau lepas dari indikator ini, bias lagi, membias. Jadi nggak selesai ya Mas Abu ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau kondisi Jawa Timur saat ini, apalagi Indonesia, walaupun dengan adanya yang namanya perang di Timur Tengah itu kayaknya tidak berpengaruh ya Mas ya? Besar pengaruhnya. Cuman sekarang masih ditahan. Masih aman? Masih.
Indikator Artinya begini, bahan bakarnya masih aman. bahan bakar masih Belum aman. naik. Kemarin Pak Purbaya kan statementnya itu kan bahan bakar non subsidi, yang bahan bakar subsidi dijamin tidak naik sampai akhir tahun. Akhir tahun. Aman. Tapi Desember 2026. Itu aman sampai Iya. akhir tahun nanti aman. Iya. Tapi variabel yang lain berarti itu kan ada yang naik, itu bahan bakunya plastik yang Iya. tidak dihitung. Ternyata sekarang es teh naik. Iya. Semua yang berbahan baku dari plastik, Semuanya namanya naik. dingkle, kursi apa semuanya itu kan sekarang semua kita pakai plastik itu naik semuanya. Betul. Nah itu akan mempengaruhi semuanya juga. Jadi tidak hanya BBM, LPG juga kita juga naik gitu ya. LPG kita kan kirim gas tapi impor LPG juga. Nah itu juga kita harus bijak dalam menggunakan itu juga. Artinya di tengah dari efisiensi ini kemudian ditambah lagi kondisi perang yang ada di. Tapi sudah Timur dipikirkan Tengah. semua loh sama pemerintah itu semua sudah dipikirkan sama pemerintah. Yang penting kita tidak panik buying. Kalau kita panik buying, oh sembarang barang dibeli, ini beli dulu ini bakal naik. Nah itu nanti akan berdampak betul. Sebenarnya Mas Abu kalau yang namanya panik buying itu kan bagi mereka yang punya duit tuh Mas. Untuk ya rakyat-rakyat yang kemudian yang biasa mereka tetap Enggak, umpamanya stay gini, aja. umpama simple aja. Kalau yang nggak punya duit itu kan begini, ini LPG bakalnya naik nih, saya sehari habisnya 2, ya udah beli 5, lah itu panik buying udah masuknya. Itu panik buying, akhirnya pada hari itu LPG kosong. Nggak ada. Kalau LPG kosong ada sedikit aja LPG subsidi LPG melon Iya. itu pasti harganya naiknya tinggi banget gitu loh. Kayak kemarin Nah itu akhirnya kan. merugikan teman-teman yang lainnya gitu loh, yang Iya, menggunakan iya. yang lainnya. Jadi ya udah biarin aja, sudah disediakan kok sama pemerintah. Oke. Mas Abu kembali lagi terkait tentang efisiensi tadi. Sebenarnya apa sih indikator dari yang namanya belanja daerah yang berkualitas itu apa? Apakah mungkin semuanya di pemerintahan berjalan lancar, rakyatnya menjadi sejahtera atau seperti apa sih Mas? Ya kalau pemerintah itu kan tugasnya melayani. Iya. Melayani, yang dilayani itu kan ada warga, ada investor, ada pengusaha dan semuanya itu kan dilayani semuanya. Iya. Kenapa investor? Investor ini kan juga menumbuhkan perekonomian, lalu juga mereka membuka lapangan pekerjaan. Pengusaha Betul, juga betul. sama seperti itu, UMKM juga sama seperti itu. Ini kan mereka ini kan harus berizin semuanya. Nah, dapatnya izin ini kan dari pemerintah. Nah, maka juga pemerintah kan harus jalan terus, kan begitu Betul. kan ya. Nah, pemerintah harus jalan terus. Nah, indikatornya apa? Indikatornya yang jelas mereka membuat program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi setiap program itu harus berdampak pada masyarakat. Umpamanya program sosialisasi. Sosialisasi apa? Oh ya, sosialisasi stunting atau kecentet gitu ya. Stunting itu kecentet Iya loh. betul. Bahasa Nah, halusnya. sosialisasi ini kan sebenarnya sudah merata kemana-mana sudah. Berarti ini nggak usah dulu. Ini nggak usah diambil, dipakai untuk yang lainnya aja. Untuk mensubsidi apa kira-kira? Oh, mensubsidi bakalnya telur naik. Berarti pemerintah supaya telur nggak naik gimana? Ya udah, harga di kandang berapa? Oh, di kandang harganya katakan 25.000. Ya udah, dari kandang ini ke Surabaya sini truknya yang bayar pemerintah. Disubsidi. Supaya harganya sama seperti di kandang. Atau naik pun naik Rp1.000 jadi 26.000. Akhirnya harganya nggak begitu naik gitu loh. Nah, dengan nggak begitu naik, inflasinya kan terjaga juga tuh. Akhirnya masyarakat tuh tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Nah, itu contohnya program-program yang efisien tuh seperti itu. Yang Contoh, tepat sasaran tepat begitu sasaran dan berdampak. Kalau tepat sasaran kan, oh mau ke sini, ya udah ini gini aja sudah tepat gitu loh. Tepat sasaran dan dia berdampak gitu loh. Berdampaknya apa? Oh ya udah, saya mau ke sini mau ngecas supaya ini penuh baterainya. Iya, Celek. iya. Nah, itu tepat sasaran. Analogi, berdampak. Nah, analogi kira-kira ini begitu. bisa diterima dengan masyarakat dengan mudah begitu ya. Apa Kira-kira disampaikan begitu, oleh kira-kira. Mas Dewan, Mas Abu gitu. Mas Abu, sebenarnya apa tantangan terbesar dalam efisiensi anggaran daerah itu? Tantangan yang paling besar itu apa yang dirasakan? Tantangannya Iya. adalah ego sektoral Oh gitu ya. bagi pemerintah daerah, bagi dinas-dinas. Ini mana ya yang mau diefisienkan? Iya. Kadang-kadang dulu ini mohon maaf, ini dulu pengalaman saya secara pribadi waktu di pemerintah Kota Kediri. Yang diefisiensikan itu adalah, yang dikurangi itu adalah biaya listrik. Coba bayangin aja. Itu berapa? Biaya listrik untuk
biaya listrik untuk penerangan jalan raya di tengah kota itu dikurangi sama mereka. Itu dikurangi sama si dinasnya kan silakan efisiensi, mana yang mau diefisienkan. Itu sengaja diefisienkan itu. Sehingga di tengah-tengah perjalanan kita nggak bisa bayar. Nah itu kalau itu curang, itu nggak boleh. Itu namanya ego sektoral, nggak boleh seperti itu. Itu bisa dibayangkan ketika kemudian ada efisiensi yang namanya listrik di jalan. Nah, pasti ini kan dampaknya pada penerangan jalan. Kalau itu kan nakalan, kalau itu kan nggak boleh. Dan mati beneran loh kalau seperti itu, kan mati beneran. Nah itu nggak boleh itu seperti ini. Ya, yang diefisienkan itu adalah satu contohnya, kita tidak perlu belanja perjalanan dinas yang terlampau banyak, secukupnya saja. Kalau umpamanya sekarang pemerintah pusat, ya harusnya mereka balik lagi ke Zoom meeting lagi. Online begitu ya? Tidak perlu didatang-datangkan ke sana. Udah Zoom meeting gitu aja. Ya toh? Ya, kan betul, sama betul. aja. Iya. Dengerin pidato kan. Sama. Di laptop atau di HP gini kan sudah, habis itu diresum, mungkin mau ngeresum pakai AI juga bisa atau kalau enggak punya. Dipermudah ya. Ya kan gampang toh sudah toh. Iya. Sudah selesai resumnya ini. Kalau setelah itu sudah selesai rapatnya di Jakarta, di-upload di YouTube, linknya disebarkan ke teman-teman. Udah bisa dilihat kapanpun dimanapun. Itu justru malah itu tidak bias informasinya. Ya. Menerima informasi 100% penuh gitu. Ini yang saat ini terjadi Mas Abu ya. Jadi kalau untuk ASN ini di hari Jumat sama Sabtu itu yang pakai efisiensinya juga pakai ini pakai sepeda. Kemudian juga kalau misalnya acara-acara lebih banyak online. Itu sebenarnya sudah terjadi ya Mas Abu ya. Kalau saya lihat di informasi-informasi yang kemarin sempat beredar begitu, dari Pak Presiden sendiri juga kemarin ada ini kan, kalau ASN itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu, work from home. Iya, WFH. Begitu. Ini bagian efisiensi juga kan? Ya bisa, tapi kecil ya. Pengaruh nggak sih sebenarnya? Kecil. Sangat kecil. Jadi artinya kurang tepat begitu? Ya itu berpengaruh tapi kecil. Kecil sekali. Kan yang diminta itu kan ini terkait masalah BBM ya. Iya. Penggunaan BBM ya udah umpamanya menggunakan kendaraan umum bisa dipakai itu kendaraan umum. Atau bersepeda. Itu juga bisa. Tapi pengaruhnya tidak begitu sangat besar begitu ya? Ya lumayan. Kan ada juga nanti, wah rumah saya jauh gitu kan. Nah, pasti ada kata-kata seperti itu gitu kan. Ya sudah, maksudnya kalau ada perintah dari presiden seperti itu, maka kita mesti punya awareness. Kita punya kita harus sadar. Oh, ini benar nih presiden menyampaikan seperti ini. Berarti kita gimana ya cara nguranginnya gitu kan. Gitu, iya. Umpamanya kayak masalah sampah. Sampah ini kan ya orang nyampah terus kan. Tapi kalau kita punya awareness, sampahku ini ya udah buat nanti tisunya bisa buat ngelap lagi kan. Kira-kira begitu. Jangan dibuang langsung gitu. Atau umpamanya ya udah aku pakai tumbler aja lah gitu. Kalau beli kopi, kalau beli teh dimasukin ke tumbler kan gitu. Atau kalau belanja misalnya bawa kantong tas belanja sendiri. Boleh, gitu. itu sangat bagus sekali. Itu seperti itu. Itu juga mengurangi juga kan. Akhirnya plastik juga nggak perlu beli banyak-banyak lagi. Apalagi sekarang kan plastiknya mahal. Ini tepat kalau menggunakan itu. Betul, ya. Bu, saya beli es teh tapi nggak pakai plastik. Pakainya ini tumbler. Oh ya wes, regane gak sudah muda gitu kan kira-kira. Yang viral kemarin itu karena plastik mahal itu kan pakai yang namanya es teh pincu. Masa Bu lihat? Oh iya. Es teh cekik. Itu kan kecil itu kan. Pincu. Saya nggak bisa bayangin gimana nanti kalau kan itu bisa sekali pakai pincu kan. Gini pincu ya. Gitu. Ya mungkin nggak tahu itu buat konten saja atau bagaimana saya nggak tahu ya. Konten. Kenapa nggak pakai godong jati sekalian? Iya, efisiensi. Yang naik itu es teh cekik itu ya. Itu kan. Paling ngarani. Es teh plastik itu ya, cekik. Nah, itu naik, itu plastiknya itu naik harganya itu. Kalau di tempat saya itu kalau belinya 3.000 itu suruh bawa tumbler, tapi kalau 5.000 baru dikasih yang namanya cup itu, kadang gitu. Iya. Jadi sudah dihimbau. Ya itu sebenarnya kan semuanya tidak lama ya. Karena kan banyak pelaku-pelaku UMKM yang mereka artinya membutuhkan yang namanya plastik begitu. Iya sih. Mereka yang jualan kan juga butuh packaging yang bagus. Mau dinaikkan ya nanti kalau kemudian malah penurunan minat kan juga susah ya terhadap omset mereka juga nanti menurun begitu. Karena harga plastik naik otomatis kan harganya juga
juga naik begitu ya. Gitu, Mm-mm. oke. Mas Abu, baik lagi tentang efisiensi belanja daerah, dan ini sebenarnya untuk kualitas layanan publik kalau untuk di dapil dari Mas Abu sendiri kota maupun Kabupaten Kediri, apakah saat ini kondisinya memang artinya layanan publiknya memang benar-benar sudah oke atau mungkin perlu ada yang dievaluasi mungkin? Ya kalau layanan publik tuh di Kediri kabupaten dan kota sudah oke sih. Cuman memang tetap perlu di-upgrade Iya. lagi ya layanannya biar bisa cepat lagi bagaimana gitu kan. Iya, iya. Biar jadinya lebih cepat lagi bagaimana, nah itu aja. Itu kayaknya kalau biar cepat jadi Ada sih sebenarnya kalau permintaan dari warga itu gini. yang spesifik Mas Abu. Yang paling sering ya, yang paling sering. Iya, iya. Pak, kenapa sih Pak kalau umpamanya kita itu bayar pajak motor tuh loh Pak, kok harus nyerahin KTP loh. Ini KTP-nya ini barang second, saya nggak punya KTP-nya orangnya ini. Iya. Kalau saya minta KTP-nya orangnya ini, orangnya sudah ganti nomor telepon Pak. Iya. Nah terus gimana? Ya nembak Pak, nembak. Nah ya jangan seperti itu, ya nggak usah nembak orang mau bayar pajak baik-baik loh. Ya sudah diterima aja, nggak apa-apa, nggak ada KTP-nya kan gitu. Yang penting ini bukan motor bodong kan gitu kan, atau mobil bodong kan gitu. Realitanya Dia kan mau bayar pajak. Iya. Kalau dia mau bayar pajak, datang ke kantor hanya gara-gara KTP lama yang tidak ada. Sesuai. Oh ini nggak ada KTP-nya ini. Ini gimana ini Mbak? Orang udah balik nggak mau balik lagi ke kantor pajak, ke kantor Samsat gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya mau bayar pajak, itu yang tahunan kan Mas ya? Yang tahunan itu kan kalau tanpa KTP yang sesuai dengan nama sebenarnya boleh nggak sih secara aturan? Ada peraturan apa gitu ya yang menyebutkan bahwa ya itu memang harus klop gitu ya. Tapi kan sekarang ini kan ya kita harus bisa menyadari bahwa sekarang semua sudah berubah kan gitu kan. Orang kalau sudah mau datang ke kantor pajak terus nggak dilayani, terus harus cari KTP-nya dulu kan males. Akhirnya Nggak jadi bayar. nggak jadi bayar, biarin aja lah motor mati gitu aja. Nanti beli lagi. Enggak ya motornya mati dibiarin. Akhirnya kan banyak nih sekarang motor-motor yang pajaknya mati. Akhirnya pendapatannya pajak daerahnya berkurang kan gitu. Karena banyak. Sebenarnya walaupun ada program dari makanya saya ngomong sama tim pelayanan yang ada di Samsat itu yang teman-teman provinsi ya saya bilang kalau ada orang seperti itu diperjuangkan lah atau kamu bikin task force-nya. Bikin task force khusus kalau ada orang bermasalah di situ diselesaikan di meja itu. Jadi orang tuh nggak sampai pulang. Kalau orang pulang nggak bakal dia balik lagi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Mending nggak usah. Akhirnya nggak bayar pajak. Iya. Akhirnya ya sudah pernah ke sana nggak dilayani ya sudah Pak. Saya kalau suruh nembak nggak mau. Ada kan orang yang kayak gitu. Itu kalau dari segi itu kan sebenarnya permasalahan yang sudah lama kan itu kan ya Mas Abu terkait tentang itu tadi kalau bayar pajak kalau nggak ada KTP berarti nggak bisa gitu. Bisa tapi harus nembak gitu. Harus nambah lagi kan. Nambah lagi lah orang-orang tuh kan nggak mau kalau nembak gitu loh. Itu sudah belinya udah pakai uang harus nyari-nyari orang lagi susah gitu. Satu lagi Mas Abu ini terkait nembak tuh bayar nggak sih? Bayar Mas Abu. Oh bayar ya. Ini pengalaman nih. Dia nyari orangnya kalau orangnya masih ada di masing-masing masih ada di daerah itu. Kalau mereka sudah pergi nomor yang bisa dihubungi kita gimana? Ya hanya pakai orang dalam. Begitulah sepertinya ya. Ordal. Ya. Siap. Terkait tentang layanan publik ini yang kemudian dikeluhkan masyarakat tentang kalau kita mendaftar yang namanya BPJS ini Mas. Mereka juga BPJS? Iya. Kadang mereka juga ada kesulitan. Kemarin ada di satu grup begitu ya. Mereka ada diskusi di situ. Jadi sudah daftar katanya memang itu kan aktifnya harus 14 hari. Nah itu harus bolak-balik lagi. Jadi ke situ sudah ngambil nomor antrian ternyata jam kerjanya sudah habis karena sudah ada yang ngambil duluan online. Besok lagi datang ternyata juga begitu sama. Jadi dia akhirnya nggak jadi daftar gitu loh. Ya, itu kan bagian layanan publik juga kan Mas Abu? Iya layanan publik tapi itu kan bukan di ranahnya Provinsi Jawa Timur. Cuman kami biasa menyampaikan ke BPJS bahwa ya jangan seperti itu ya. Memang warga kita tuh adanya seperti itu. Sekarang BPJS bisa dikatakan berhasil karena warga juga sudah ketakutan kalau nggak punya BPJS. Termasuk saya. Ini takut saya kalau nggak punya BPJS juga takut kan gitu kan. Jadi seperti itu ya, mohon dilayani baik-baik gitu kan. Gitu. Mungkin pelayanannya mungkin bisa di-upgrade lagi supaya pelayanannya itu bisa bisa inklusif gitu ya. Artinya semua bisa terlayani baik-baik. Kalau umpamanya antrian sudah habis ya stop di situ aja. Jangan kemudian membuat orang menunggu berlama-lama di situ. Jangan, iya. Apalagi orang yang ke situ kan rata-rata sepuh-sepuh ya. Iya betul Mas. Orang sepuh sudah punya penyakit biasanya seperti itu. Udah sakit-sakitan kasian, antri. Gitu. Punya penyakit. Ibu kenapa? Iya saya seminggu sekali sekarang harus hemodialisa. Saya
harus daftar, Antri. kalau enggak saya Iya. nggak punya uang. Nah itu kan nyawanya sudah di ujung tanduk gitu loh, maksudnya itu jangan digitukan gitu. Tolong ya, itu bagian juga layanan publik. Ini ada satu Iya. yang kemudian perlu diapresiasi terkait tentang layanan publik adalah kita bayar yang namanya pajak tanah. Itu enak. Sekarang udah artinya tidak harus kemudian Iya, sekarang antri. sudah bisa Pakai aplikasi apapun oke. iya, gitu kan. OVO bisa, di itu- Indomaret bisa, di semuanya bisa kan? Seharusnya pajak juga gitu aja, nggak usah pakai KTP. Iya, itu jauh lebih efisien. Gitu ya Mas Abu ya. Jadi membuka layanan itu di berbagai platform kan, maksudnya Iya. gitu kan. Nah itu bagus juga. Itu yang perlu Bagus diapresiasi. itu. Yang Kalau sudah seperti itu biasanya dia bisa nge-grab lebih banyak. Dia bisa ngambil pajaknya itu lebih banyak masuknya ke pemerintah. Iya. Jadi kan PAD juga meningkat dari Iya, sektor iya. itu kan, sektor pajak tanah begitu. Mas Abu, terkait tentang dilema efisiensi belanja daerah dan kualitas layanan publik, apa mungkin pesan yang ingin disampaikan Mas Abu terkait hal ini? Ya, pesan saya sih pemerintah tetap harus jeli untuk melihat program-program mana yang berdampak langsung. Jadi direct langsung kepada masyarakat. Jadi kita sebenarnya sudah dikasih contoh sama Pak Presiden, Iya. Pak Prabowo. Prabowo, itu bahwa Pak Prabowo itu seperti contoh seperti MBG itu direct langsung loh itu kepada siswa-siswa. Itu program itu direct langsung dirasakan langsung. Lalu Koperasi Merah Putih sebagian juga sudah berjalan, itu langsung itu dia petani langsung beli di situ, BUMN juga ada di situ barangnya, jadi itu langsung. Nah ini contoh yang sangat real yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Program Baik itu suka maupun tidak suka, itu direct langsung kepada masyarakat. Nah pemerintah daerah, kabupaten kota, pemerintah provinsi mau melakukan apa, monggo, itu sudah ada contohnya. Iya. Program dari pusat. Program yang langsung berdampak pada masyarakat. Kalau nggak berdampak percuma. Kita gimana mengukur dampaknya nanti? Semua program itu kan bukan dilihat dari outputnya, tapi outcome-nya. Outcome-nya apa gitu kan? Kalau no outcome berarti ya, waduh, nggak usah. Sebaiknya diefisienkan saja. Kembali ke efisiensi gitu ya. Gitu Ya. Mas Abu terima kasih sekali. Sama-sama. Hari ini sudah bersedia hadir di Studio WTV untuk berbagi wawasan terkait tentang bagaimana kondisi Jawa Timur hari ini. Semoga terkait tentang efisiensi dan juga kualitas layanan publik tadi memberikan banyak gambaran. Amin. Jadi insya Allah masyarakat Jawa Timur ini lebih aware begitu tentang kondisi Jawa Timur saat ini dan perlu bangga dengan beberapa program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian dibantu oleh pemerintah daerah, provinsi daerah, dan kita sebagai rakyat merasakan, termasuk saya. Langsung merasakan. Nggih, matur nuwun Mas Abu untuk hadirnya, sampai ketemu lagi dalam kesempatan, sehat selalu. Baik, saya Cindy Hasa mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan kebersamaan kita, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.